Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putra, NIM 19087256. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal kewirausahaan saya yang berjudul tentang peternakan ikan lele dengan metode tarpal. Oke, masuk kepada bab 1 yang latar belakang. Secara umum, besarnya kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya di berbagai kota terhadap bahan pangan, sehingga membutuhkan teknologi dan cara untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satu kebutuhan pangan masyarakat pada umumnya adalah pemenuhan protein dan lemak hewani yang terdapat dalam ikan. Budidaya ikan air tawar ini ada beberapa jenis, yaitu budidaya ikan mas, nila Bogor, ikan patin, dan budidaya ikan lele. Masing-masing dari budidaya ikan tawar ini sangatlah berbeda cara pembudidayaannya. Salah satunya adalah volume airnya, jenis atau komposisi pangannya, kemudian durasi waktunya. Kemudian masuk yang B, deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Di bidang usaha ini, dari sisi produksi pada tahun 2011, produksi perikanan nasional mencapai 12,39 juta ton. Dari jumlah itu, produksi perikanan tangkap sebanyak 5,41 juta ton dan produksi perikanan budidaya 6,98 juta ton. Kemudian yang kedua, jenis produk. Produksi budidaya ikan air tawar dalam kolam didominasi oleh ikan mas, ikan lele, patin, nila, dan gurame. Tapi jenis ikan lele ini adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenal karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki keunikan sendiri, memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Yang ketiga, keunggulan, keunikan atau inovasi produk. Dari ikan lele ini, poin yang pertama, dapat dipelihara di berbagai wadah atau lingkungan perairan. Yang poin kedua, dapat dipelihara di air tergenang atau minimnya air. Yang poin ketiga, dapat menerima berbagai pakan. Poin ketiga, tahan terhadap penyakit. Yang kelima, teknologi budidaya lele dikuasai oleh masyarakat. Yang keenam, dari sisi distribusi dan pemasaran senantiasa dalam kondisi hidup. Kemudian masuk keempat, lokasi usaha. Lokasi usaha ini berlokasi di Jalan Kubu Panamberiang, Jorong Katimahar, Nagari Panti, Kecamatan Panti Timur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi usaha ini saya ambil di belakang rumah dengan letak yang strategis dan mudah untuk operasi pelaksanaan kegiatan wirausaha dan mudah dijangkau oleh kalangan manapun. Yang kelima, waktu. Waktu perdana untuk memulai usaha ini yaitu sejak usulan rencana bisnis ini disetujui. Kemudian yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan. Usaha yang akan penulis dirikan ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup baik pelaksana maupun orang lain atau masyarakat setempat. Yang ketujuh, resiko bisnis. Poin yang pertama, resiko internalnya yang akan dihadap sebagian besar adalah karena ikan lele ini adalah ikan yang termasuk ikan kanibal pemakan daging. Yang poin kedua, resiko eksternalnya yang mungkin terjadi adalah terlambat panen dengan berat 4 sekilo tidak akan laku di pasaran, menurunnya daya beli masyarakat, munculnya pesaing di bidang usaha ini. Yang C, rencana pemasaran. Pertama, strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah poin ke-1, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Kemudian yang kedua, dengan media internet.
Selain promosi dari mulut ke mulut, kami juga mempromosikannya lewat jaringan internet atau media sosial seperti melalui Facebook, Twitter, blog, WA, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran mencakup seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan khususnya di Kabupaten Pasaman. Ketiga, situasi pesaing. Pesaing terdapat banyak dari usaha ini. Akan tetapi disinilah kreativitas inovasi kita, bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita ini. Yang keempat, jumlah dan harga produk. Jika benih ditaburkan sebanyak 10.000, maka selama 2 bulan hasil ikannya adalah 500 kg. Kali 1 kilonya 18.000 per kilo. Berarti total hasil dari 2 bulan tersebut 9 juta rupiah. Cara untuk mengetahui hasil tersebut dengan cara jumlah pelet dikalikan persen, kemudian dapat hasilnya. Yang D, rencana produksi. Pertama, bahan baku. Terdapat yang pertama terpal, karena lokasinya 100 meter, harga terpal 1 meter 20.000 dikalikan 100 sama dengan 2 juta. Kemudian paku 2 kilo, harga satuannya 1 kilo 22.000, jadi 44.000. Kemudian total keseluruhan 2.044.000. Yang kedua, rencana pengeluaran produksi. Rencana pengeluaran untuk pembuatan kolam terpal adalah harga terpal 10 kali 10 sama dengan 2 juta rupiah. Paku 2 kilo 44.000. Jadi total pengeluaran keseluruhan untuk bahan baku pembuatan kolam terpal adalah 2.044.000. Yang ketiga, alat atau teknologi yang akan dipakai sangatlah sederhana, hanyalah cangkul untuk membentuk kolam dan beberapa kayu untuk menempelkan terpal, kemudian gergaji, palu, dan paku untuk menghubungkan tiang dinding terpal. Kemudian tambahannya meter, selang, dan terpal untuk membendung air. Kemudian air sumur untuk pergantian air selama 1 kali seminggu. Yang keempat, proses produksinya. Klien menghubungi ofisial, kemudian klien diminta untuk melihat ukuran ikan, kemudian klien diminta untuk mengisi formulir konseling jadwal, kemudian ofisial mencatat jumlah timbangan ikan, kemudian klien melakukan transaksi pembelian. Yang kelima, kapasitas produksi. Dalam waktu 2 minggu usaha dari ikan lele ini dapat menghasilkan 500 kg ikan lele yang akan dipasarkan ke sebuah pelanggan. Dan dalam jangka waktu 2 bulan, kolam ikan metode terpal ini sudah bisa dipanen yang dapat menghasilkan 700 kg ikan lele dikali dengan harga ikan lele per kilonya adalah 18.000. Jadi keuntungan yang diperoleh selama 2 bulan ini kurang lebih berkisar 7 juta rupiah dari keseluruhan ikan yang dijual tanpa ada tersisa. Yang E, rencana manajemen. 1, bentuk usaha. Kedua, jumlah tenaga kerja. Ketiga, rencana UKM. Yang F, rencana keuangan. Pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja yang dapat sama-sama kita lihat di tabel. Kemudian kedua, rencana arus kas yang juga dapat kita lihat dari tabel tersebut.
Dan ketiga, laporan laba rugi. Dari hasil penjualan selama 2 bulan tersebut 9 juta. Yang biaya produksinya bahan baku 7.680.000, bahan pembantu 200.000, totalnya 2.245.000. Listrik, air, telepon 50.000 dan biaya-biaya yang lain 150.000, totalnya 200.000. Oke, sekian hasil presentasi kewirausahaan saya dalam proposal kewirausahaan peternak ikan lele dengan metode terpal. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.